back to my channel Vika Dirga Channel, Shaka Shaka. So, ini adalah konten yang pasti kalian tunggu, karena di balik si mobil tua biru ini menyimpan cerita-cerita unik yang sampai bisa membawa saya merantau di Pulau Bali. Mau tahu kisah dan ceritanya? So stay tune guys. Halo guys, welcome back to my channel Vika Dirga Channel. Sekarang saya ada di Dewi Sri. Jadi kita mau cerita-cerita sedikit tentang Toyota Corona Mark II ini. Ini yang saya beli 2010 atau 2011, something like that. Nah, Toyota Corona ini saya beli waktu itu dengan harga 20 jutaan gitu guys. Ini adalah mobil klasik pertama saya yang saya beli dengan jeripaya saya sendiri gitu. Waktu itu memang kebetulan masih sedikit ada uang lebih, jadi saya langsung beli mobil ini. Dan mobil ini saya beli di Tasikmalaya. Kalian mungkin tahu, kalian pasti pernah pergi ke Tasikmalaya. Jadi saya pernah cari-cari mobil ini di daerah Bandung, Jawa Barat, tapi belum ada. Jadi saya pergi ke daerah Tasikmalaya. Dan di sana ada kayak agen gitu, ada calok mobil, langsung datang ke saya dan dia nawarin ini. Jadi ada kayak pemuda gitu minta harga 22 juta, cuman ternyata saya langsung bilang, oh udahlah, saya cuma bawa uang segini gitu. Jadi ya saya bargain, saya tawar, dan akhirnya saya dapat 19 juta dengan STNK dan juga BPKB. Kalau kalian mau tahu kenapa saya beli mobil ini, karena tadinya saya pikir ya ini dengan harga murah. Saya juga tinggal di pantai di Pangandaran waktu itu, jadi saya punya bar di sana. Kebetulan saya pernah punya yang Honda Maestro, terus saya jual dan masih ada uang sisa, makanya saya beliin Toyota Mark II tahun 1983 gitu. Jadi mesinnya ini 2200 cc, lumayan besar dan 4 silinder. Juga mesinnya ini benar-benar old school banget, dan kalian bisa lihat ini kalau diketok keras banget. Sebenarnya bodinya itu masih oke lah, masih belum ada penambahan apa-apa guys. Tahun 2000, kalau nggak salah tahun 2012 saya pindah ke Bali, saya bawa mobil ini. Saya nggak terpikirkan sih bawa mobil ini. Jadi waktu itu ada accident gitu kan di Pangandaran, dan mengharuskan saya untuk datang ke Bali dengan sedikit berat hati gitu. Nggak ada kepikiran bisa tinggal di Bali, karena memang dulu saya pikir udahlah, saya udah tinggal di Java aja, dan akhirnya saya harus pindah ke Bali gitu dengan keadaan sedikit minim dan ada sedikit accident di Pangandaran gitu. Jadi ada kebakaran di sana, karena namanya musibah kita nggak tahu, akhirnya saya harus pindah ke Bali gitu guys. Dan di sana tuh saya cuma ada duit, kalau nggak salah tuh waktu itu saya ingat banget, saya cuma ada duit 2 juta rupiah untuk bisa datang ke Bali. Saya nggak punya channel apa-apa kecuali saya tahu adik saya, dan saya nggak tahu di mana saya harus tidur, di mana saya harus tinggal, di mana, karena saya benar-benar cuma punya adik saya waktu saya mau datang ke Bali. It's like new life for me, you know. I have a friends but nggak terlalu deket gitu, jadi datang ke Bali ya udahlah gitu, pokoknya merantau aja gitu kan. Nah akhirnya nggak lama kemudian gitu ya saya akhirnya bertekad datang ke Bali, bawa mobil ini. Pertama kali saya bawa mobil ini, tangki bensinnya rusak, bocor. Jadi pas udah lagi pergi ke pom bensin, pas lagi isi bensin, tiba-tiba ini orang yang suka isi bensinnya itu, si mas-masnya itu bilang, mbak sorry mbak, itu tangki mobilnya bocor. Oh my god. Akhirnya saya datang lagi ke bengkel besokannya, dan saya decide oke, 1 malam lagi di Pangandaran, after that saya pergi ke Bali. Dan setelah itu saya berpamitan sama orang tua, karena saya belum bisa ngajak orang tua saya pergi ke Bali dengan kondisi yang tidak memungkinkan. Saya berjanji sama mama saya bahwa nanti di saat saya sudah fix merantau di Bali dan saya punya pekerjaan di Bali, saya berjanji kepada orang tua saya akan bawa beliau ke Bali. Dan iris wariri saya sekarang alhamdulillah bisa bawa beliau ke Bali. So after that tahun 2013 saya langsung pindah ke Bali, saya bawa mobil ini.
Di jalan seru abis sih. Waktu itu memang bener-bener saat kebakaran itu saya memang nggak bawa apa-apa, jadi saya cuma bawa uang 2 juta dan juga KTP. Udah gitu saya juga bawa SIM dan bawa STNK, BPKB lumayan aku bawa. Akhirnya udah cus langsung ke Bali nekat. Tahun 2013 kejadiannya waktu itu di jalan sama sekali nggak pakai peta. Jadi nggak tahu, jadi cuman dikasih sama teman dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini gitu. Jadi dari kota besar ke kota besar, dari kota kecil ke kota kecil. Jadi saya ikutin aja map yang ada gitu. And thanks to God, mobil ini tuh benar-benar nggak nyusahin saya. Jalan pun dia nggak pernah mogok sama sekali. Tapi ada satu waktu di jalan Situbondo, jadi ceritanya saya lagi enak nyetir gitu. Itu bukan berarti bensinnya bocor sih, cuman karena memang waktu itu meteran bensinnya terlalu penuh, jadi meluap gitu bensinnya. Nah, saya bingung banget, aduh gimana ini caranya gitu kan. Mungkin ya God mercy gitu, maksudnya Tuhan selalu memberkati jalan saya untuk datang ke Bali. Pas banget mogok, pas banget di depan bengkel mobil gitu. Jadi alhasil langsung diganti filter bensinnya gitu sama mas-masnya, dan akhirnya saya bisa jalan lagi dengan selamat sampai ke tujuan. Jam 3 malam saya sudah ada di pelabuhan Ketapang Gilimanuk. Saat itu saya confused, saya bingung, saya capek karena saya waktu itu pas 2013 itu kalau nggak salah tol belum jadi gitu. Jadi saya nggak pernah pakai tol untuk datang ke Bali gitu. Jadi lewat jalan-jalan biasa aja gitu, lewat pedesaan. Alhamdulillah bisa sampai ke Ketapang Gilimanuk. Dan setelah Ketapang Gilimanuk, saya dimintain keterangan sama polisi suruh keluarin KTP. Karena memang tasnya waktu itu saat itu bener-bener bolong-bolong dan cuman itu yang bisa saya bawa. Gila banget sih aslinya. Saya cari-cari itu KTP ternyata nyelip di saku yang paling kecil. Dan akhirnya saya bisa buka KTP itu dan saya lihat di dalamnya di sana ada KTP yang nyelip. Oh my god, I'm so shocked. Akhirnya di sana saya lihat, oh alhamdulillah ternyata KTP-nya nyelip gitu, nggak hilang gitu kan. Padahal tuh udah tinggal nyebrang ke Bali gitu kan. Ya udah deh, akhirnya akhirnya saya sudah sampai di Bali dengan selamat gitu. Dan saya nggak nyangka dia bisa bawa saya ke Bali. Dan berkat mobil ini sampai sekarang selalu masih ada di dekat saya, dan saya nggak akan jual ini. Kalaupun ada yang jual mungkin akan sedikit mahal karena banyak story-nya di sini gitu. Sampai sekarang saya masih berharap selalu ada mobil ini sampai nanti saya tua gitu. Jadi ya saya sangat bersyukur saya bisa datang ke Bali sampai saya sekarang bisa survive di sini. Saya bisa punya pekerjaan tetap di sini, dan it was amazing and it's blessed for me. Meanwhile, tadi pas kita lagi pergi ke Denpasar, pulang dari Denpasar, karena saya harus ambil ini ke kantor pos. Tebak apa coba? Ternyata produk yang saya tunggu datang lagi. Ini ada Scarlett Body Scrub, keren banget ini datang lagi. Ini produk favorit saya. Saya juga dikasih sama Scarlett ada mango. Ini mangonya ini, pasti ini enak banget ini. Wanginya, oh my god, so good, really. And ada satu lagi dari Scarlett. Ini body lotion Charming. Pertama kali saya pakai yang ini, soalnya saya biasanya pakai yang body lotion ini nih guys. Biasanya pakai body lotionnya yang Jolie. Yang Jolie enak banget wanginya, sumpah. Dan ini sumpah ini pasti kayaknya wangi banget nih. Wah, gila. Goblek ada di sana ngeliatin. Ini wangi banget sih sumpah. Guys, nanti kan bakalan ada trip nih. Biasanya kalau misalkan saya ada trip kayak pergi-pergi gitu, syaka-syaka mau pergi ke trip pergi ke mana gitu, saya biasanya suka ada pergi ke waterfallnya tuh. Kayaknya mantep nih kalau misalkan bawa ini nih. Karena mango ini wanginya itu benar-benar fresh sama menyegarkan guys. Kenapa saya suka Scarlett? Karena mereka punya banyak banget produk yang bisa kalian pakai, dan itu macam-macam. Ada yang coffee, terus kalau yang ini yang mango gitu. Kemarin saya dikasih yang varian coffee-nya, itu enak banget dan sangat menenangkan. Sedangkan ini shower scrubnya ini benar-benar fresh banget, fruity banget gitu loh. Jadi benar-benar segar kalau kita pakai. Dan sekalian itu guys, Scarlett Body Care ini sangat-sangat bagus
karena di sini terdapat glutathione dan vitamin E ini sangat bagus untuk menutrisi kulit kamu lebih dalam dan juga bisa memberikan kecerahan yang lebih bagus, bahkan kelembapan terhadap kulit kalian. Dan kalian jangan pernah takut karena Scarlett ini sudah terdaftar di BPOM RI guys. Jadi kalian tidak perlu takut. Dan buat kalian yang takut ini animal tested, jangan khawatir karena Scarlett tidak memakai animal tested. So no animal tested, it's free animal tested. So don't worry guys. Untuk kalian yang suka traveling, jangan lupa bawa Scarlettnya ya. Karena kalau misalkan kalian berkeringat, kalian pakai Scarlett, kalian akan segar badannya. Terus kalian juga bakalan wangi. Wanginya itu sangat tahan lama dan bisa membuat kulit kalian lebih sehat. Thank you so much Scarlett, I love it. Dan juga kalian tahu guys, mobil ini bisa sehat karena dukungan dari mekanik yang handal tentunya, yaitu Wayan Pasek. Nah, ini adalah orang Karangasem yang memang bagus banget. Dia mekanik segala jenis mobil, mobil tua, mobil muda, mobil di pertengahan, mobil truk, mobil-mobilan, pokoknya semuanya dia paling pintar buat di daerah mesinnya guys ya. Nah, dia selalu bikin mesin saya lebih sehat. Kalau misalkan ada masalah dari elektrik, dia yang ngelakuin, dia yang betulin juga guys. Jadi jangan khawatir buat kalian yang mau datang ke Bali. Saya nanti akan kasih nomor telepon Wayan Pasek ini, mekanik segala jenis brand, segala jenis merek mobil ya. Saya akan kasih nomor teleponnya nanti di deskripsi saya. Jadi kalian bisa kontak beliau kalau misalkan kalian ada masalah di mesin atau di elektrik mobil kalian gitu guys ya. Jadi saya bersyukur sekali saya punya mekanik yang handal. Sampai sekarang mobil saya sehat dan bener-bener mantap, bagus pokoknya. Terima kasih Wayan Pasek, you the best. Karena mobilnya goblek yang Kia juga sama dia. Udah mogok berapa kali juga ya. Alright guys, ini waktunya buat saya pergi dulu karena sekarang hari sudah mulai maghrib. Terima kasih buat kalian semua yang udah dengerin curhatan alias cerita story dari si mobil tua klasik ini. Buat kalian yang ke Bali, jangan lupa kalian bisa kontak saya di deskripsi saya. Di deskripsi nanti saya akan kasih dimana kalian bisa trip sama saya untuk tour guide, terus juga untuk surfing lesson dan lain-lain. Kalian juga bisa nyobain mobil ini. Terima kasih buat kalian, semoga ini menginspirasi kalian. Jangan pernah takut untuk bawa mobil klasik dan jangan pernah takut untuk bawa mobil tua karena kalau mogok pasti ada solusinya gitu. Yang jelas kalian enjoy aja gitu kan. Well, thank you so much for watching these videos and I hope you guys like it and I see you guys next time again in the next channel. Kalian yang suka dengan konten ini, dengan channel ini, dengan cerita ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like dan juga komen jika kalian suka, and I see you guys next time in the next channel. Okay, keep smile and happy, jaga protokol yang ada, and bye!